Saya Safa Unada dengan NIM 230111502. Di sini kami akan melakukan praktikum fisika mengenai konduktivitas termal. Nah, apa sih konduktivitas termal itu? Jadi, konduktivitas termal adalah kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. Satuan yang digunakan untuk mengukur konduktivitas termal adalah watt per meter Kelvin. Nah, jadi semakin tinggi konduktivitas termal suatu material, semakin baik kemampuan dalam menghantarkan panas. Nah, pastinya dalam sebuah percobaan konduktivitas termal ini memiliki suatu tujuan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, untuk tujuan dari praktikum konduktivitas termal itu sendiri ada dua, yaitu pertama mengukur konduktivitas termal beberapa material yang berbeda. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan dua materi yang berbeda. Pertama menggunakan kaca riben dan yang kedua menggunakan kayu sentral. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah menentukan tipe konduktor atau isolator dari material sampel yang digunakan. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan konduktivitas termal ini. Yang pertama, kita membutuhkan stand yang dilengkapi dengan insulating pad. Lalu ada generator uap. Lalu selanjutnya ada termometer. Selanjutnya ada jangka sorong. Selanjutnya ada stopwatch. Selanjutnya ada 2 buah gelas ukur. Kita juga membutuhkan es batu. Material bahan yaitu kaca riben dan kayu sentrok. Kita membutuhkan mikrometer. Dan yang terakhir adalah neraca digital. Nah, sobat fisika, kita sudah mengetahui nih apa itu konduktivitas termal, kemudian kita juga sudah mengetahui tujuannya praktikum ini apa, dan alat dan bahannya pun juga sudah kita ketahui. Selanjutnya, bagaimana sih langkah percobaan untuk pengambilan data pada praktikum konduktivitas termal ini? Simak video ini sampai habis ya. Jadi, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengukur massa es batu, diameter es batu, beserta suhu es batu. Selanjutnya, kita mengukur ketebalan kaca riben menggunakan mikrometer skru. Langkah selanjutnya yaitu memasang material sampel yaitu kaca riben pada tabung ruang uap. Selanjutnya, meletakkan es batu di atas sampel selama beberapa menit. Di sini kita menggunakan 3 menit, sehingga es mulai melebur dan terjadi kontak penuh antara es dengan permukaan material sampel. Selanjutnya, air lelehan es batu yang terkumpul pada gelas ukur, kita ukur ketinggiannya. Yang dimana 1 cm pada penggaris mewakili 10 mili air. Lupa kita mengukur suhu air es tersebut. Selanjutnya, kita mengukur massa air lelehan es batu tersebut menggunakan neraca digital.
Selanjutnya, kita mengulangi langkah sebelumnya sampai kita mendapatkan 5 data percobaan. Setelah mendapatkan 5 data percobaan, maka sekarang kita mengambil data percobaan untuk material bahan jika dialiri panas menggunakan generator uap. Pertama-tama, kita menghubungkan generator uap dengan sumber tegangan menggunakan kabel. Selanjutnya, menambahkan air kira-kira setengah dari tabung yang ada pada generator uap. Setelah kita menambahkan air pada tabung generator uap, selanjutnya kita menghubungkan generator uap ke alat konduktivitas termal menggunakan selang. Terpasang, kita bisa menghidupkan generator uapnya. Selanjutnya, mengatur suhu sesuai dengan arahan laboran. Setelah kita menyambungkan generator uap ke alat konduktivitas termal menggunakan selang, kita menunggu air yang ada pada tabung generator uap mendidih. Setelah mendidih, kita tunggu selama 3 menit untuk melihat hasil lelehan es batu. Setelah 3 menit, kita mengukur ketinggian air lelehan es tersebut menggunakan mistar, yang dimana 1 cm pada mistar mewakili 10 mili air. Dan tak lupa kita mengukur juga suhu air lelehan es tersebut. Selanjutnya, kita mengukur massa air lelehan es tersebut. Melakukan langkah yang sama untuk mendapatkan 5 data percobaan. Setelah kita dapatkan 5 data percobaan untuk material bahan kaca liben tanpa dialiri panas dengan generator uap, dan juga 5 data percobaan untuk material bahan yang dialiri panas menggunakan generator uap, selanjutnya kita mengganti material bahan dari kaca liben menggunakan kayu sentral. Baik, setelah kita melakukan praktikum konduktivitas termal dan kita mendapatkan data, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengolah data tersebut. Nah, pada praktikum konduktivitas termal, pertama-tama yang kita cari atau yang kita hitung adalah waktunya sendiri, yaitu kita masukkan di sini, di mana waktu yang dibutuhkan pada praktikum konduktivitas termal itu kita mengambil ada 5 data waktu. Yang pertama 180 second, 360 second, 540 second, 720 second, dan 900 second. Kelima-limanya kita masukkan pada tabel untuk mempermudah kita menghitung. Nah, setelah kita mengetahui T-nya, kemudian kita kuadratkan nilai waktunya, di mana nilai kuadrat dari 180 second adalah 32.400. Kita lakukan hal yang sama untuk data-data waktu seterusnya. Kita mendapatkan nilai T kuadrat segini, kemudian kita jumlahkan nilai total dari T tersebut adalah 2.700 dan nilai total dari T kuadrat adalah 1.782.000. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tabel perhitungan seperti ini, kita mencari nilai T rata-rata, di mana rumus T rata-rata adalah sigma T atau nilai total dari T ini, kemudian dibagi dengan N. N adalah jumlah pengambilan data, yang dimana di
Di sini ada 5 karena kita mengambil 5 data 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan teman-teman. 2700 second dibagi 5 ketemu nilainya, jadi nilai rata-rata ketemunya 540 second. Nah, selanjutnya kita mencari nilai delta T. Rumusnya yaitu akar N dikalikan sigma T kuadrat minus sigma T dikuadratkan dibagi N kuadrat dalam kurung N-1. Kita masukkan satu-satu di mana N-nya adalah 5, sigma T kuadratnya adalah 1.782.000 second minus sigma T-nya adalah 2.700 second dikuadratkan dibagi dengan 5 kuadrat 5-1, di mana nilai dari 5 dikalikan 1.782.000 second itu 8.910.000 second kuadrat, dan nilai dari 2.700 second dikuadratkan sama dengan 7.290.000 second dibagi dengan 5 kalikan 5 adalah 25 dikali dengan 4, 5 dikurangi 1, 4, di mana nilainya adalah 100. Kemudian nilai dari dalam akar ini adalah 16.200 second kuadrat. Akar dari 16.200 second kuadrat adalah 127,3 second. Setelah kita mendapatkan nilai T rata-ratanya, mendapatkan nilai delta T-nya, kemudian kita masukkan di sini. T rata-rata kurang lebih delta T sama dengan kita masukkan 540 kurang lebih 127,3 second. Nah, selanjutnya kita mencari kesalahan relatifnya, yang dimana kesalahan relatif rumusnya adalah delta T dibagi dengan T rata-rata dikalikan 100%. Jadi nilai kesalahan relatif ini dalam bentuk persentase gitu ya teman-teman. Kita masukkan delta T-nya 127,3 second dibagi T-nya 540 second dikalikan 100, dan hasilnya adalah 23,57%. Jadi nilai kesalahan relatifnya sebesar 23,57%. Kemudian kita mencari nilai KCR-nya, yang dimana rumus dari KCR adalah 100 dikurangi dengan KR. Jadi 100 dikurangi 23,57% sama dengan 76,43%. Nah, sudah tadi kita udah mencari untuk waktunya. Kemudian yang kedua kita mencari tentang suhunya. Nah, suhu ini langkah-langkahnya sama seperti untuk waktunya, mencari waktunya. Jadi langkah-langkahnya sama saja ya teman-teman. Kita nilai T-nya kita masukkan, kemudian kita kuadratkan nilai T besarnya atau suhunya, kemudian kita jumlahkan nilai T-nya sendiri, kita jumlahkan nilai T kuadratnya, kemudian kita mencari nilai T rata-rata, kita masukkan, kemudian mencari delta T. Kemudian setelah mengetahui nilai T-nya dan nilai delta T-nya, kita masukkan ke dalam sini dan kita menghitung KR, KCR-nya menjadi sama. Nah, kemudian masuk yang ketiga yaitu kita mencari kalor, yang dimana kita tahu bahwa rumus kalor adalah macet, dimana macet itu adalah I sama dengan macet, I sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Nah, pada percobaan ini kan kita memiliki 5 data, yang dimana memiliki 5 masa yang berbeda-beda. Pertama kita mencari Q1-nya, yang dimana masa pada data percobaan yang kita ambil dia memiliki nilai sebesar 3 gram. Q1 sama dengan M-nya 3 gram, kemudian C-nya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kemudian delta T-nya sebesar 0,187 derajat Celcius. Nilai dari Q1 ini setelah dihitung mendapatkan nilai sebesar 2,356 Joule. Nah, perhitungan ini kita sama gitu ya dengan mencari nilai kiki selanjutnya, mencari nilai kalor selanjutnya untuk kalor 2, kalor 3, kalor 4, kalor 5. Maksudnya kalor pengambilan data ke 2, 3, 4, 5 yang dimana memiliki masa yang berbeda-beda. Otomatis nilai pun juga berbeda, yang dimana untuk masa sebesar 3 gram tadi ya 2,356 Joule, kemudian masa dengan 6 gram sebesar 4,717 Joule, kemudian untuk 9 gramnya 7,07
joule, 11 gramnya 8,639 joule. Dan yang terakhir untuk massa 13 gram kalorinya sebesar 10,21 joule. Kenapa pada akhirnya ini satuannya joule gitu? Di sini bisa dilihat satuannya ya. Gram ini bisa dicoret dengan ini karena ini statusnya dibagi, jadi gramnya hilang. Dan derajat Celcius ini juga bisa hilang karena dikalikan dengan si deltanya ini. Jadi satuannya dari kalor adalah betul, yaitu adalah joule. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, lagi seperti yang tadi kita mencari delta T dan delta T kecil dan delta T besar, kita masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah kita menghitung. Kita masukkan nilai Q-nya ada 5, kemudian kita mengkuadratkan nilai kalornya, kemudian kita menghitung atau sigma Q-nya. Kemudian kita menghitung juga untuk Q kuadratnya. Kemudian setelah itu kita menghitung Q rata-ratanya, ya, seperti tadi ya teman-teman. Dan Q rata-rata di sini kita ketemu dengan nilai 6,597 joule. Selanjutnya setelah mencari Q rata-rata, kita mencari delta Q. Kita substitusikan nilainya dan mendapatkan nilai sebesar 1,396 joule. Nah, selanjutnya kita masukkan ke kolom seperti ini, Q rata-rata kurang lebih delta Q, untuk memudahkan kita mencari nilai Q rata-rata kesalahan relatifnya. Dalam kesalahan relatif ini untuk nilai nilai kalornya kita mendapatkan sebesar 21,16% dan nilai KCl-nya sebesar 78,84%. Baik teman-teman, setelah tadi kita mencari untuk delta T kecil untuk waktu, delta T besar suhu, delta Q kalor, kemudian kita lanjut untuk menghitung nilai si konduktivitas termal itu sendiri. Nah, seperti biasa untuk penyelesaian masalah dalam soal-soal fisika gitu ya, kita perlu mencantumkan yang namanya diket, dita, dan jawab. Yang dimana diket adalah diketahui, tadi kita sudah hitung delta Q-nya adalah 1,4 joule. Kemudian nilai H, yang dimana nilai H ini adalah nilai ketebalan dari bahan yang kita gunakan, yang dimana bahan yang kita gunakan atau yang sedang kita hitung adalah kaca riben, dimana tebal dari kaca riben yang kita gunakan dalam praktikum itu sebesar 4,67 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, selanjutnya ada S atau panjang sisi dari kaca riben itu sendiri, yang dimana kaca riben itu berbentuk persegi, yang dimana sisi-sisinya sama ya teman-teman. Dimana sisi dari kaca riben sebesar 12,6 cm, kita rubah satuannya menjadi meter, yaitu 0,126 meter. Nah, kita mencari luas permukaannya dari si kaca riben, yaitu karena dia bentuknya persegi, berarti kan sisi kalikan sisi. Sisi A sama dengan sisi kalikan sisi, atau sama aja kita mencari luasnya ya teman-teman ya. Jadi 0,126 meter dikalikan 0,126 meter, hasilnya adalah 0,016 meter kuadrat. Nah, selanjutnya yang tadi sudah kita hitung adalah delta T besar untuk suhu gitu ya teman-teman. Nilainya adalah 0,187 derajat Celcius. Kita konversikan Celcius ini ke satuan Kelvin, yaitu berarti ditambah 273. Maka hasilnya adalah 0,187 derajat Celcius sama dengan 273,187 Kelvin. Dan yang terakhir diketahui adalah nilai delta T untuk suhu, delta kecil gitu ya. Nilainya sebesar 127,3 second. Yang ditanyakan adalah nilai konduktivitas termal. Rumus dari konduktivitas termal adalah K sama dengan delta Q dikalikan K per A dikalikan delta T dikali delta T untuk suhu dikalikan delta T waktu. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui, kita masukkan, di mana delta Q-nya adalah 1,4 joule, kemudian hanya 4,67 kali 10 pangkat min 3 M, A-nya 0,016 meter kuadrat, kemudian delta T-nya 273,187 Kelvin, dan nilai delta T kecil adalah 127,3 second. Nah, 1,4 joule dikalikan 4,67 kalikan 10 pangkat min 3 M, hasilnya adalah 0,006539
Joule. Kenapa di sini M-nya hilang? Kita lupa teman-teman. M-nya kita coret. Di sini ada M pangkat 1, kemudian di sini ada M pangkat 2. Jadi M-nya di atas habis dan M-nya di bawah tinggal 1. Jadi hasilnya adalah 0,0065389 Joule. Kemudian yang kita menghitung yang angka-angka yang di bawah. 0,016 meter karena ini sudah habis dicoret. Kemudian dikalikan 273,187 Kelvin dikalikan 127,3 second, maka hasilnya adalah 556,427 meter Kelvin second. Nah, kita hitung dulu 0,006539 dibagi 556,427 hasilnya adalah 1,175 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk satuannya kan di sini berarti Joule per MKS, Joule per meter Kelvin second. Kenapa bisa rumusnya bisa menjadi watt per meter kalikan Kelvin gitu? Karena Joule per second itu kan sama dengan watt. Jadi kita ganti saja gitu ya. Joule per second sama dengan watt. Kemudian di sini berarti sisa meter dikalikan Kelvin. Jadi hasil akhir dari konduktivitas thermal untuk bahan kaca riben sebelum dipanaskan atau untuk tidak dipanaskan sebesar 1,175 kali 10 pangkat 5 watt per meter Kelvin. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan kaca riben untuk yang dipanaskan. Baik, selanjutnya kita akan mencari data atau kita akan mengolah data pada saat si bahan ini dipanaskan. Nah, yang pertama yang kita cari adalah waktu atau delta T-nya. Nah, jadi kita tadi kan sudah menggunakan waktu selama 180 second. Nah, terus 360 second, 540 second, 720 second, 900 second. Nah, kita jumlahkan dari T-nya ini sehingga mendapatkan hasil 2700 second. Nah, lalu kita kuadratkan si T-nya ini. Jadi mendapatkan hasil 32.400 second yang pertama sampai data berikutnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan untuk T kuadratnya sehingga mendapatkan hasil 1.782.000 second kuadrat. Nah, lalu kita akan mencari T rata-ratanya dengan rumus sigma T per N. Nah, sigma T-nya tadi ini kan sudah didapatkan yaitu 2700 second. Nah, dibagi 5 sehingga mendapatkan hasil 540 second. Nah, setelah itu kita akan mencari delta T-nya dengan rumus akar N dikali sigma T kuadrat dikurang sigma T yang dikuadratkan dibagi N kuadrat dikali N min 1 sehingga lanjut kita substitusikan, kita masukkan ke dalam dari data yang sudah didapat ini untuk mencari delta T ini. Nah, sehingga mendapatkan hasil 127,3 second. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini yang dimana T rata-rata plus minus delta T sama dengan 540 plus minus 127,3 second. Nah, kita mencari KR-nya, kecepatan relatifnya, kesalahan relatifnya. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini yang dimana T rata-ratanya plus minus delta T sama dengan 540 plus minus 127,3 second. Nah, kita mencari KR-nya sama dengan rumus delta T per T rata-rata dikali 100%. Nah, tadi delta T-nya itu kita dapatkan 127,3 second per 540 second dikali 100% sehingga mendapatkan hasil 1,12%. Nah, untuk KCR-nya dengan rumus 100% dikurang 1,12%. Nah, 1,12% ini adalah si KR-nya sehingga mendapatkan hasil 98,88%. Lanjut yang kedua adalah untuk mencari si suhu atau delta T-nya. Nah,
kita masukkan data-data yang sudah diperoleh tadi. Kita mendapatkan 5 data ya. Yang pertama ada 25 derajat Celcius, 24 derajat Celcius, 24,5 derajat Celcius, 30,3 derajat Celcius, sampai kita mendapatkan yang terakhir adalah 33 derajat Celcius. Nah, kita jumlahkan untuk T-nya ini sehingga mendapatkan hasil 136,8 derajat Celcius. Nah, lalu setelah itu kita kuadratkan si T-nya sehingga mendapatkan yang pertama ada 625 derajat Celcius kuadrat, 576 derajat Celcius kuadrat, 600,26 derajat Celcius kuadrat, 918,09 derajat Celcius kuadrat, dan terakhir ada 1089 derajat Celcius kuadrat. Nah, setelah itu kita jumlah sehingga mendapatkan hasil 3808,35 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita akan mencari si T rata-ratanya ini, T rata-rata suhu dengan rumus sigma T suhu per N. N itu banyaknya dari data yang tadi kan ada 5. Nah, kita masukkan hasil yang tadi sudah dicari ini sehingga mendapatkan 27,36 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan mencari delta T-nya dengan rumus akar N dikali sigma T kuadrat min sigma T yang dikuadratkan per N kuadrat dikali N min 1. Sehingga lalu kita masukkan nih hasil yang sudah didapat tadi ke rumus ini delta T, sehingga mendapatkan hasil 1,81 derajat Celcius. Nah, lanjut kita akan masukkan yang tadi T rata-ratanya sama delta T-nya ke sini nih. Nah, untuk mencari KR-KCR-nya. Jadi untuk KR sendiri dengan rumus delta T per T rata-rata dikali 100%. Terus kita masukkan tadi delta T-nya adalah 1,81 derajat Celcius per T rata-ratanya 27,36 derajat Celcius yang dikali dengan 100%, sehingga mendapatkan 6,61%. Nah, lanjut untuk mencari KCR-nya dengan rumus 100% min dikurang KCR. Nah, 100% dikurang tadi KCR-nya adalah 6,61%, sehingga mendapatkan hasil KCR-nya 93,39%. Nah, setelah kita mencari delta T waktu, terus juga kita mencari delta T suhu, sekarang kita akan mencari kalor. Nah, kalor sendiri dengan rumus M dikali C kecil dikali delta T si suhu tadi. Nah, maka untuk data pertama dari kalornya ini adalah masanya dengan 3 gram dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali 1,81 derajat Celcius, sehingga mendapatkan hasil 22,806 Joule. Nah, untuk Ki yang lainnya juga sama, menggunakan rumus yang sama, sehingga mendapatkan Ki2-nya itu dengan hasil 38,01 Joule. Terus untuk Ki3-nya 68,418 Joule. Untuk Ki4-nya 136,836 Joule. Nah, Ki5-nya ada 212,85 Joule. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam tabel untuk Ki-nya, dan kita nantinya akan mencari Ki kuadratnya. Nah, tadi yang sudah didapatkan dari 5 data tadi untuk Ki-nya, yang pertama ada 22,806 Joule, terus 38,01 Joule, ada 68,418 Joule, terus ada 136,836 Joule, terus ada 212,856 Joule. Nah, kita hitung jumlahnya sehingga mendapatkan hasil dengan hasil 478,926 Joule. Nah, begitu juga untuk yang Ki kuadrat tadi. Nah,
Maka untuk Q kuadratnya ini dengan jumlah 70.677,67 Joule kuadrat. Nah, setelah itu kita akan mencari si Q rata-ratanya dengan rumus sigma Q per M sama dengan 478,926 Joule tadi per 5 data nih. Nah, sehingga dengan hasil 95,785 Joule. Nah, terus untuk si delta Q-nya dengan rumus, kita akan mencari delta Q-nya ini dengan rumus akar N dikali sigma Q kuadrat min sigma Q yang dikuadratkan per N kuadrat dikali N-1. Nah, sehingga untuk delta Q-nya kita mendapatkan 35,22 Joule. Nah, tadi kan sudah didapatkan Q rata-rata dan delta Q-nya, kita masukkan ke dalam sini untuk mencari si KR dan KCR-nya. Nah, KR-nya dengan rumus delta Q per Q rata-rata dikali 100%. Nah, maka tadi ini si delta Q-nya kita masukkan dan Q rata-rata kita masukkan dikali 100%, mendapatkan hasil 36,8%. Nah, terus untuk KCR-nya dengan rumus 100% dikurang KR. Nah, 100% dikurang si KR tadi kan 36,8%. Nah, jadi mendapatkan hasil dari KCR-nya adalah 63,2%. Nah, kan tadi kita sudah mencari delta Q-nya, terus juga sudah mencari delta T suhu, terus juga sudah mencari delta T waktu. Selanjutnya kita akan mencari si konduktivitas thermal K-nya. Nah, sebelum itu diketahui pertama tadi delta Q-nya sebesar 35,22 Joule, terus ada H-nya, si ketebalannya ini 4,67 dikali 10⁴ meter. Terus ada S-nya, sisi kacari B-nya yaitu 12,6 cm, kita rubah ke meter dan mendapatkan 0,126 meter. Terus maka kita akan mencari luas si bahannya dengan rumus S dikali X. Nah, jadi 0,126 meter dikali 0,126 meter mendapatkan hasil 0,016 meter kuadrat. Nah, tadi sudah mencari delta T-nya yaitu 1,81 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin mendapatkan 274,81 Kelvin. Nah, terus untuk delta T waktunya kita mendapatkan 127,3 second. Nah, yang ditanyanya ini kan konduktivitas thermalnya. Selanjutnya untuk jawabannya dengan rumus K sama dengan delta Q dikali H per A dikali delta T suhu dikali delta T waktu. Nah, tadi kita masukkan yang sudah diketahui tadi ke dalam rumusnya sehingga menjadi 35,22 Joule dikali 4,67 dikali 10⁻³ meter per 0,016 meter kuadrat dikali 274,81 Kelvin dikali 127,3 second. Nah, di sini meter yang bagian H-nya ini bisa dicoret dengan si meter luas penampangnya. Nah, sehingga mendapatkan hasil 0,16477 Joule per 559,733 M dikali Kelvin dikali second. Nah, mendapatkan hasil 0,000294 Watt per M dikali Kelvin. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengolahan data pada praktikum konduktivitas thermal untuk bahan kacari band. Nah, kemudian bagaimana dengan bahan kayu sentral gitu ya. Nah, untuk pengolahan bahan kayu sentral pun pengolahan datanya sama dengan pengolahan data si kacari band. Tentu yang membedakan adalah data-data yang kita peroleh pada percobaan, karena pastinya
si kaca riben, bahan kaca riben maupun kayu setruk itu pasti memiliki perbedaan gitu. Tingkat konduktivitas thermalnya pasti juga berbeda gitu. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya dan Sofi sampaikan terkait dengan praktikum konduktivitas thermal. Dari kami, kiranya ada kesalahan dari kata, perbuatan, sikap, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kami sendiri. Nunul qalam mimma yasurun bil haqqi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.